Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di Mudarasah Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murajaah Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita sampai ke pembahasan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah Taif. Keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif ini karena ujian yang diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Quraisy semakin berat pasca wafatnya paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pergi meninggalkan Mekah menuju Taif dengan harapan para penduduk Taif mau memberikan pertolongan, perlindungan dan pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pamannya meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cobaan yang begitu berat.
Kemudian beliau pun juga berinisiatif untuk keluar dari Mekah, mencari pertolongan. Pergilah beliau ke Taif. Taif adalah tempat tinggalnya Bani Sa'ad. Rasulullah SAW ketika kecil juga berada di sana. Nah, dan Rasulullah juga mengembala kambing sampai sekitar sana juga. Pokoknya daerah Taif. Taif ini timurnya kota Mekah ya ikhwah. Sehingga beliau bisa menyampaikan risalah dan mendakwahkan ajaran Allah kepada orang-orang Taif. Namun nih, beliau SAW tidak mendapati orang yang sudi melindungi dan membela Nabi SAW. Mereka justru menyakiti beliau dengan tindakan yang sangat keterlaluan, melebihi tindakan yang biasa beliau terima dari kaum Quraisy. Kepergian beliau di Taif saat itu ditemani oleh Zaid bin Harithah, maula beliau, mantan budak beliau. Selama 10 hari Rasulullah SAW tinggal di kota Taif. 10 hari beliau tinggal di Taif. Tidak seorang pun pemuka Taif yang tidak beliau ajak bicara. Tidak seorang pun pemuka Taif ya Afwan ya, yang tidak beliau ajak bicara. Jawaban mereka sungguh jauh dari harapan. 10 hari di Taif. Keluarlah dari negeri kami, itu kata para suku, ketua suku. Mereka bahkan mengerahkan orang-orang bodoh mereka supaya berdiri berbaris sambil melempari beliau dengan bebatuan dan kalimat makian yang jauh lebih menyakitkan dibandingkan lemparan batu. Dan ini lebih parah daripada Quraisy. Kenapa ikhwan? Karena mereka bersatu padu kayak buat parade, berbaris kanan dan kiri. Dan sembari melempari batu Nabi SAW ditambah celaan, la ilaha illallah. Telapak kaki beliau bercucuran darah, subhanallah. Sedangkan Zaid bin Harithah terus berusaha melindungi beliau, sehingga kepalanya pun terluka. Beliau pun kembali ke Mekah dengan sedih. Sedih ikhwah, karena dakwahnya tidak diterima oleh orang-orang Taif. Sedangkan Zaid bin di perjalanan pulang beliau memanjatkan doa yang sangat terkenal sebagai berikut. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah, juga Rabbku. Kepada siapakah engkau akan menyerahkan diriku? Apakah kepada orang asing yang menyerangku? Ataukah kepada musuh yang engkau kuharapkan terhadap urusanku? Selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Karena yang dijadikan ridho Allah, ridho Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja ampunanmu sungguh luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan dan memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Jangan sampai murkamu tertumpah kepadaku dan kemarahanmu menimpa diriku.
Kepadamu saja aku kembali dari ketercelaan hingga engkau ridho. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Allah pun mengutus malaikat gunung kepada beliau, menanyakan pendapat beliau andai kata ia menimpakan gunung Akhbasyaini kepada penduduk Mekah. Beliau menjawab, tidak. Berikan kesempatan kepada mereka, barangkali Allah kelak akan mengeluarkan dari sulbi mereka keturunan orang-orang yang beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bal bal ista bal ista'anni bihim la'allallaha an yukhrija min aslabihim man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ketika singgah di Nakhlah, dalam perjalanan pulang, beliau melaksanakan qiyamul lail sekali. Ketika singgah di Nakhlah, Wadi Nakhlah, di sana ada patung siapa? Uzza, yang nanti Khalid bin Walid diperintahkan Nabi untuk menghancurkannya. Dalam perjalanan pulangnya, beliau melaksanakan qiyamul lail sekali. Allah pun mendatangkan kepada beliau beberapa makhluk jin. Lagi di Nakhlah, beliau melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Mereka mendengar bacaan jin-jinnya itu, mendengar bacaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak menyadari keberadaan mereka itu hingga diturunkan kepada beliau wahyu berikut. Surat Al-Ahqaf ayat 28 sampai 23. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an sampai ulaika fi dhalalin mubin. Beliau bermalam di Nakhlah itu selama beberapa hari. Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu pun berkata, bagaimana Anda akan kembali memasuki perkampungan mereka, yakni orang-orang Quraisy, sedangkan mereka telah mengusir Anda? Menunjukkan dari sini Rasulullah keluar itu karena sudah diusir oleh orang-orang Quraisy. Bukan kemauan Nabi. Nabi yang maunya dakwah di Quraisy dulu sebelum ke Taif. Taif kan besar. Beliau menjawab, Zaid, sungguh Allah akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan yang kau lihat ini. Sungguh Allah pasti menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Kemudian beliau pun tiba di Mekah. Beliau mengutus seorang pria dari Khuza'ah kepada Mut'im bin Adi. Mut'im ini pamannya, ya setara dengan Abu Thalib begitu. Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf menyampaikan pesan beliau, maukah engkau memberikan perlindungan kepadaku? Mut'im pun menjawab, iya. Mut'im kemudian memanggil anak-anaknya dan warganya. Ia berkata, karena Abu Lahab tidak mau membantu dakwah Nabi SAW. Padahal Abu Lahab ini orang yang paling tua. Abu Lahab adalah orang yang paling dituakan setelah Abu Thalib. Abu Thalib kan meninggal, berarti Bani Hashimnya dikembalikan kepada orang lain. Begitu. Kemudian adapun Mut'im ini dari keturunan Naufal bin Abdul Muttalib. Mut'im kemudian memanggil anak-anaknya dan warganya. Ia berkata, hendaklah kalian mengenakan senjata dan datang ke rukun-rukun Baitullah. Sesungguhnya aku telah berjanji memberikan perlindungan kepada Muhammad, maka jangan ada seorang pun di antara kalian yang menyakitinya.
Itu kata Mut'im bin Adi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke rukun. Beliau mengusap dan menciumnya. Lantas sholat 2 rakaat. Rasulullah pun pergi ke rukun, datang ya ke Mekah. Nah, beliau mengusap dan menciumnya. Lantas sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya, sedangkan Mut'im bin Adi beserta anak-anaknya mengelilingi beliau hingga beliau tiba di rumahnya. Kemudian pembahasan Isra Mi'raj yang sangat simpel sekali. Isra dan Mi'raj. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan ke Baitul Maqdis dengan mengendarai burak ditemani oleh Jibril alaihissalam. Beliau singgah di sana dan sholat bersama para nabi sebagai imam. Beliau mengikat burak di lubang pintu masjid. Kemudian beliau dimikrajkan ke langit dunia. Di sana beliau melihat Nabi Adam. Beliau melihat arwah orang-orang yang bahagia di sebelah kanan beliau, Nabi Adam maksudnya, dan orang-orang yang sengsara di sebelah kiri Nabi Adam. Kemudian beliau naik ke langit kedua. Di sana beliau melihat Isa dan Yahya. Isa dan Yahya. Kemudian beliau naik ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Nabi Yusuf. Kemudian beliau naik ke langit keempat. Kemudian beliau melihat Nabi Idris. Kemudian naik ke langit kelima. Beliau melihat Nabi Harun. Kemudian naik ke langit keenam. Di sana beliau melihat Musa. Setelah beliau berlalu, Musa menangis. Ketika ditanya, mengapa engkau menangis, wahai Musa? Musa menjawab, aku menangis karena ada anak yang diutus setelahku, tetapi umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku yang memasukinya. Kemudian beliau dimi'rajkan di langit ketujuh. Di sana beliau berjumpa dengan Ibrahim. Kemudian beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau dibawa ke Baitul Ma'mur. Ke langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim ya. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau dibawa ke Baitul Ma'mur. Di sana beliau melihat Jibril dalam keadaan aslinya memiliki 600 sayap. Itulah yang dilukiskan dalam firman Allah surat An-Najm ayat 13-14. Bener nggak nih? Kok Sidratul Muntahanya di atas sih? Tsumma ila Sidratil Muntaha. Apa kebalik apa ya? Kalau dalam riwayat lain Baitul Ma'mur itu adanya di langit ketujuh, baru habis itu di Sidratul Muntaha itulah bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, perlu dicek lagi. Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Surat An-Najm. Allah berbicara kepada Rasulullah SAW dan memberikan beberapa anugerah, di antaranya salat yang merupakan penghibur hati beliau. Pagi harinya beliau kembali berada di tengah kaumnya, memberitahukan kepada mereka peristiwa yang dialaminya. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Mereka menyuruh beliau memberikan gambaran tentang Baitul Maqdis kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan Baitul Maqdis ke hadapan beliau, sehingga beliau bisa melihatnya dengan mata kepala. Lantas beliau menceritakan sifat-sifat Baitul Maqdis tersebut kepada mereka. Mereka tidak bisa membantahnya sedikit pun. Beliau juga memberitahu mereka tentang kafilah dagang mereka yang dilihat
yang dilihat oleh beliau ketika berangkat Isra maupun sepulangnya, serta waktu kedatangannya. Dan yang terjadi persis seperti yang beliau beritahukan, namun mukjizat ini tidak berarti apa-apa selain menambah kebinasaan bagi mereka. Orang-orang zalim memang tidak pernah menginginkan selain kekafiran. Ini sudah selesai, kemudian pembahasan tentang bab baru berkaitan tentang hijrah. Kita akan membahas sebelum hijrah ini Baiat Aqobah pertama, kemudian Baiat Aqobah kedua. Nah, insya Allah. Kalau antum ingin nyari tentang Isra Mi'raj yang detail, kita udah kaji di kitab Taghridat Sirah Nabawiyah. Antum bisa cek sana. Hijrah. Saya sudah menyinggung bahwa Nabi SAW memanfaatkan musim-musim haji setiap tahun. Nah, jadi Nabi SAW semenjak dakwah secara terang-terangan tuh beliau SAW selalu mendakwahi para jamaah haji ya ikhwah. Nah, pada setiap tahunnya. Tapi nggak ada yang masuk Islam gitu dari orang-orang non Arab, non Quraisy. Nah, sampai ini nanti tahun 11, 12, 13 baru banyak masuk Islam. 6, 12, kemudian 8, 75. Nah, saya sudah menyinggung bahwa Nabi SAW memanfaatkan musim-musim haji setiap tahun. Beliau mendatangi jamaah haji di tempat-tempat persinggahan mereka, di Ukaz, dan lain-lainnya untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Namun tidak ada seorang pun yang mau menyambut dakwah beliau atau memberikan pertolongan. Ya, kita tahu ya. Salah satu rencana yang telah dirancang oleh Allah adalah suku Aus dan Khazraj mendengar cerita dari sekutu mereka, yaitu orang Yahudi Madinah, yang mengatakan akan muncul seorang nabi yang diutus pada masa tersebut, di mana kami akan menjadi pengikutnya dan membunuhi kalian bersamanya sebagaimana pembunuhan yang menimpa kaum Ad. Sombongnya luar biasa. Orang-orang Ansor, sebagaimana suku-suku Arab lainnya, biasa menjalankan ibadah haji. Ketika orang-orang Ansor itu melihat Rasulullah SAW sedang berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah, ini tahun 11 ya ikhwah, tahun 11 kenabian. Setelah meninggalnya Abu Thalib. Serta memperhatikan sifat-sifat beliau, maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian lain, "Wahai kaum, demi Allah, kalian pasti tahu bahwa inilah Nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi itu. Maka jangan sampai mereka mendahului kalian dalam mengikutinya." Ternyata sesudah itu Allah takdirkan orang-orang Yahudi justru kafir kepadanya. Itulah yang digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Anda bisa cek nanti. Alamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bisa cek nanti ya. Nah, kemudian berkaitan tentang Baiat Aqobah pertama. Kalau tadi tidak disebutkan. Jadi tahun ke-11 itu ada 6 orang yang masuk Islam, tapi belum Baiat Aqobah. Nanti tahun ke-12 kenabian baru 12 orang masuk Islam dan Baiat Aqobah pertama. Nah,
Kemudian baru habis itu Baiat Aqobah ketiga, Baiat Aqobah pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu musim haji berjumpa dengan 6 orang Ansor di Aqobah. Mereka semua dari suku Khazraj. Di antara mereka ada As'ad bin Zurarah dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab As-Sulami. Beliau mendakwai mereka untuk mengikuti ajaran Islam. Maka mereka pun masuk Islam. Ini tahun keberapa ya, ikhwah? Tahun ke-11. Nah, kemudian mereka pulang ke Madinah mendakwahkan Islam, tumbuhlah benih-benih Islam di bumi Madinah sampai-sampai tidak ada satu rumah pun kecuali sudah dimasuki oleh Islam. Pada tahun berikutnya datanglah 12 orang dari Madinah. Terdiri dari 6 orang yang pernah datang pertama kali. Pada tahun berikutnya datanglah 12 orang. Ini tahun ke-12 kenabian ya. Kalau tadi tahun 11 kenabian. Terdiri dari 6 orang yang pernah datang pertama kali kecuali Jabir. Nah, di antara mereka terdapat Ubadah bin Samit, kemudian Abul Haytham bin Tihan, dan lain-lainnya. Ubadah bin Samit, Abul Haytham bin Tihan. 6 orang Ansor yang datang pertama kali dulu pernah berkata kepada beliau pada saat masuk Islam. Sesungguhnya telah terjadi permusuhan di antara sesama warga kami. Semoga Allah menyatukan mereka dengan perantara engkau. Kami akan mengajak mereka kepada ajaranmu. Jika Allah menyatukan mereka kepadamu, niscaya tidak akan ada pria yang lebih mulia daripadamu. Itu curhatan mereka di tahun ke-11. Suku Aus dan Khazraj adalah saudara seibu dan seayah. Nah, dari Yaman kan, menurut pendapat sebagian ulama. Mereka berasal dari Yaman, nah, dari negeri Sabah. Tapi kalau sebagian ulama ada yang mengatakan dia bukan dari Yaman. Aus Khazraj keturunan Nabi Ismail juga. Ibu mereka adalah Qailah binti Kahil, seorang wanita dari Qudha'ah. Karena itu kadang-kadang mereka disebut sebagai putra keturunan Qudha'ah. Seorang penyair mengatakan, para pelawak anak-anak Qailah tiada didapati pada mereka celaan dalam pergaulan. Terjadi permusuhan di antara mereka disebabkan oleh adanya seseorang yang terbunuh. Ada seseorang yang terbunuh. Kira-kira seseorang yang terbunuh ini apa? Siapa? Terjadi permusuhan di antara mereka disebabkan oleh adanya seseorang yang terbunuh. Peperangan di antara mereka terus berkobar selama 120 tahun. Subhanallah. 120 tahun nanti bisa bayangin ya, wah. Begitu lamanya. Nah. Kemudian kalau di yang lainnya ini. Tapi memang wajar sih kalau kita ingat sebelum-sebelumnya kan banyak sekali yang terjadi peperangan. Anak cucunya Ya'rib bin Yashjub bin Qahtan. Sampai Allah memadamkan api peperangan tersebut dengan Islam dan menyatukan mereka dengan Rasulullah SAW. Itulah yang digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an
fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu dan menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ketika 12 orang Ansor datang kepada beliau pada tahun berikutnya, nah, berarti tahun berapa ini? Tahun ke-12 Hijriah ya, 12 kenabian. Yaitu telah saya sebutkan, di antara mereka ada 2 orang yang dari kalangan Aus, yaitu Abul Haitham dan Uwaim bin Sa'idah. Sedangkan sisanya dari Khazraj. Kebanyakannya dari Khazraj. Termasuk Ubadah bin Samit, termasuk As'ad bin Zurarah, dan termasuk Jabir bin Abdullah. Abul Haitham bin Tihan. Sepulang mereka, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair bersama mereka. Beliau memerintahkan kepadanya agar mengajarkan Al-Quran dan Islam kepada mereka. Mus'ab pun tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Suatu ketika As'ad bin Zurarah keluar bersama Mus'ab bin Umair dalam salah satu kunjungannya. Ia mengajaknya masuk ke sebuah perkebunan Bani Dhafar. Masuk ke kebun-kebun. Keduanya duduk di sana, lantas orang-orang yang masuk Islam berkumpul di sekeliling keduanya. Mendapatkan pengajaran dari siapa, ikhwat? Dari Mus'ab bin Umair. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam dan Usaid bin Khudair juga masuk Islam. Suatu ketika Sa'ad bin Mu'adz, pemuka suku Aus. Sa'ad bin Mu'adz, pemuka suku Aus. Bukan Sa'ad bin Ubadah, tapi Sa'ad bin Mu'adz. Berkata kepada Usaid bin Khudair, pergi dan temuilah 2 orang yang telah datang untuk mencemooh orang-orang lemah di antara kita. Hentikan ulah mereka berdua, wahai Usaid. Sesungguhnya As'ad bin Zurarah adalah sepupuku. Jadi kata siapa? Sa'ad bin Mu'adz, bahwasanya As'ad bin Zurarah adalah sepupuku. Kok sepupunya sih? Oh, ibnu khalati. Sepupu dari khalah. Berarti Aus, Sa'ad bin Mu'adz, dia menikah, bibinya dari Aus menikah dengan Khazraj, gitu berarti. Nah, As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah dia adalah sepupuku, anak dari bibiku. Nah, andai kata tidak begitu, tentu aku sudah membereskannya. Itu kata siapa? Kata Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz sahabat yang nanti meninggal di tahun ke-5 Hijriah setelah perang Khandaq dan perang Bani Quraidah. Ketika beliau meninggal, arsy Allah pun berguncang. Nah, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair masing-masing merupakan pemuka di tengah warga sukunya. Usaid pun mengambil tombak. Beliau berangkat hendak menjumpai keduanya. Nah, mengambil tombak, mau menombak siapa? Mus'ab dan As'ad bin Zurarah. Melihat kedatangan Usaid bin Khudair, As'ad bin Zurarah berkata kepada Mus'ab, yang datang ini adalah tokoh di tengah kaumnya, wahai Mus'ab, maka jujurlah kepada Allah dengan memperlakukannya. Mus'ab berkata, jika ia mengajakku berbicara, aku akan berbicara dengannya. Usaid berhenti di hadapan keduanya, lantas berkata, apa sebab kedatangan kalian kepada kami?
Kalian mencemooh orang-orang lemah kami. Pergilah jika kalian masih sayang kepada nyawa kalian. Mus'ab berkata, Maukah engkau maukah engkau duduk sebentar dengan sekedar mendengarkan? Jika kamu menyukai, bisa menerimanya. Tetapi jika tidak menyukai, tinggalkan apa yang tidak kau sukai itu. Usaid berkata, Kau benar. Kemudian Usaid bin Khudair pun menancapkan tombaknya dan duduklah dia. Mus'ab menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran kepada Usaid bin Khudair. Nah, ia berkata, demi Allah, kami telah melihat keislaman di wajahnya sebelum ia berbicara. Terlihat dari wajahnya yang berbinar dan bercahaya. Masya Allah. Usaid bin Khudair masuk Islam. Kemudian Usaid berkata, alangkah bagus dan indahnya ajaran ini. Apa yang kalian lakukan jika hendak masuk Islam? Mus'ab berkata, mandi dan cucilah pakaianmu. Kemudian ucapkanlah syahadat, lantas sholatlah 2 rakaat. Usaid bin Khudair pun berdiri, mandi, mencuci pakaiannya, mengucapkan syahadat dan sholat 2 rakaat. Kemudian ia berkata, di belakangku ada seorang pria, maksudnya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Jika ia menjadi pengikut kalian, maka tidak ada seorang pun dari kaumnya yang ketinggalan ikut. Pasti ikut gitu. Aku akan mengajaknya menemui kalian sekarang. Kemudian ia mengambil tombak. Usaid mengambil tombak, pergi bersama Sa'ad, pergi menjumpai Sa'ad yang ada di tengah kaumnya. Ketika itu mereka sedang duduk-duduk di ruang pertemuan. Sa'ad berkata, aku bersumpah dengan nama Allah, ia telah datang kepada kalian dengan wajah yang berbeda dari wajah yang meninggalkannya kalian. Ketika Usaid sudah berdiri di tengah forum, Sa'ad bertanya kepadanya, apa yang barusan kau lakukan wahai Usaid? Usaid menjawab, aku sudah berbicara kepada kedua orang itu, maksudnya Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Demi Allah, aku tidak melihat bahaya pada kedua orang itu. Aku sudah melarang mereka. Mereka mengatakan, kami akan lakukan apa yang kau suka. Aku juga diberitahu bahwa Bani Harithah ramai-ramai mendatangi As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya. Hal itu dikarenakan mereka mengetahui bahwa ia adalah sepupumu untuk mempermalukanmu. Kontan saat berdiri naik pitam disebabkan cerita yang barusan dibuatkan oleh Usaid. Ya, cerdas ya, Usaid mengatakan, aku sudah berbicara kepada kedua orang itu. Demi Allah, aku tidak melihat bahaya pada kedua orang itu. Aku sudah melarang mereka. Mereka mengatakan kami akan lakukan apa yang kau suka. Aku juga diberitahu bahwa Bani Harithah ramai-ramai mendatangi As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya. Jadi kayak berdusta begitu ya, ikhwah. Hal itu dikarenakan mereka mengetahui bahwa ia adalah sepupumu untuk mempermalukanmu. Kontan Sa'ad bin Mu'adz pun berdiri naik pitam disebabkan cerita yang barusan disebutkan oleh Usaid. Saat mengambil tombaknya, lantas bergegas menemui As'ad dan Mus'ab. Namun begitu melihat keduanya ternyata tenang-tenang saja di tempatnya. Tahulah Sa'ad bahwa sebenarnya Usaid hanya menginginkan agar ia mendengar ucapan keduanya. Maka ia berdiri di hadapan keduanya sambil memaki-maki. Kemudian ia berkata kepada As'ad, demi Allah, wahai Abu Umamah,
Maksudnya As'ad bin Zurarah. Andai kata bukan karena kekerabatan antara dirimu denganku, karena As'ad bin Zurarah ini anak dari bibinya ya, sepupu kan. Nah, tentu aku tidak ingin bertanya mengapa kamu memasuki perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang kami benci. Sebelumnya As'ad sudah berkata kepada Mus'ab, yang datang ini adalah seorang tokoh, ia mempunyai banyak warga yang menjadi pengikutnya. Jika ia menyukaimu, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang ketinggalan mengikutimu. Mus'ab pun berkata kepada Sa'ad, maukah engkau duduk sebentar untuk sekedar mendengar? Jika engkau suka, silahkan menerimanya. Tetapi jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak kau sukai itu. Sa'ad bin Mu'adz pun mengatakan, engkau benar. Kemudian ia menancapkan tombaknya lantas duduk. Mus'ab bin Umair pun menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran kepadanya. Ia berkata, demi Allah, kami telah mengetahui keislaman di wajahnya sebelum ia menyatakannya. Terlihat dari wajahnya yang berbinar dan bercahaya. Kemudian Sa'ad berkata, apa yang kalian lakukan jika masuk Islam? Keduanya menjawab, mandilah, cuci pakaianmu, ucapkan syahadat, kemudian sholatlah 2 rakaat. Saat melakukan semua itu, setelah itu ia mengambil tombaknya, ia pun pergi ke tempat pertemuan warganya. Ketika melihat orang-orang langsung berkomentar, kita bersumpah dengan nama Allah, ia telah kembali dengan wajah yang berbeda dari wajahnya sebelum berangkat. Sa'ad bin Mu'adz pun berkata, wahai anak cucu Abdul Ashhal, wahai anak cucu Abdul Ashhal, bagaimana kedudukanku di tengah kalian? Mereka menjawab, engkau adalah pemimpin kami, putra pemimpin kami, orang-orang yang paling cerdas dan paling sempurna sifatnya di antara kami. Sa'ad bin Mu'adz pun berkata, aku bersumpah berbicara kepada pria dan wanita kalian adalah haram bagiku, kecuali kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka sore harinya tidak ada seorang pun maupun seorang pria pun lagi dan wanita kecuali telah masuk Islam. Masya Allah. Pantesan ya. Kecuali Usairim. Keislamannya tertunda sampai saat terjadi perang Uhud. Saat itu ia masuk Islam, ikut berperang dan terbunuh Usairim. Sedangkan ia belum pernah sekalipun bersujud kepada Allah. Nabi berkomentar mengenai Usairim, ia baru beramal sedikit tetapi diberi pahala banyak. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah mendakwahkan Islam di tengah masyarakat. Sehingga di setiap rumah kaum Ansar terdapat pria dan wanita Muslim, kecuali kawasan di antara rumah Bani Umayyah bin Zaid, Khasmah, Ra'il, dan Waqif. Di tengah-tengah mereka terdapat Qais bin Aslut, sang penyair. Para penduduk kawasan tersebut sangat mendengarkan pendapat sang penyair itu, sedangkan ia melarang mereka masuk Islam hingga masa perang Khandaq setelah Rasulullah SAW hijrah.
Kemudian baiat Aqobah kedua. Setahun berikutnya tibalah musim haji. Orang-orang Ansor yang telah masuk Islam berkata, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW terus-menerus diusir ke gunung-gunung Mekah dan diteror? Maka mereka berangkat bersama masyarakat mereka yang musyrik untuk melaksanakan haji. Jadi orang-orang yang masuk Islam, mereka berangkat bersama masyarakat mereka yang musyrik untuk melaksanakan haji. Jadi bareng-bareng ya, musyrik sama ini. Setiba di Mekah, jadi yang haji itu, oh ya, yang berbaiat Aqobah kedua ini nggak semuanya orang Ansor, karena orang Ansor yang haji banyak. Nah, setiba di Mekah, mereka membuat janji untuk bertemu Rasulullah SAW di Aqobah pada hari-hari tasyrik. Nah, untuk melaksanakan baiat. Seusai mereka menunaikan haji. Ketika itu Abbas berkata kepada Rasulullah SAW, aku tidak tahu siapakah orang-orang yang datang kepadamu itu, padahal aku mengenal orang-orang Yathrib. Ketika malam tiba, mereka meninggalkan rombongan secara sembunyi-sembunyi. Mereka ditemani oleh Abdullah bin Amr ibn Haram, ayah Jabir. Oh, ayah Jabir, Jabir bin Abdullah. Nah, mereka ditemani oleh Abdullah bin Amr bin Haram, ayah Jabir yang pada saat itu masih musyrik. Mereka menyembunyikan maksud kepergian mereka itu darinya. Jabir masuk Islam lebih dahulu ya anaknya, nanti Abdullah. Pada malam perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW, mereka pun berkata, wahai Abu Jabir, engkau salah seorang pemuka di kalangan kami. Kami tidak ingin kiranya engkau besok menjadi kayu bakar. Abdullah, Abu Jabir pun bertanya, memang ada apa? Kok kayu bakar segala gitu. Mereka pun memberitahukan duduk perkara sesungguhnya. Abdullah pun masuk Islam, menghadiri baiat Aqobah dan menjadi salah satu seorang naqib. Masya Allah. Setelah berlalu sepertiga malam, ya pertengahan malam berarti ya, mereka keluar untuk berkumpul bersama Rasulullah SAW pada hari yang telah ditentukan. Mereka berangkat 1-2 orang, sedangkan beliau ditemani oleh Abbas, yang pada saat itu ia masih mengikuti agama kaumnya. Akan tetapi ia ingin mengetahui urusan keponakannya dan dipercaya oleh beliau SAW. Abbas ini umurnya 2 tahun lebih tua daripada Nabi. Ketika melihat wajah mereka, Abbas berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak kami kenal, mereka muda-muda. Kok muda-muda ya? Kayak gitu. Muda-muda sekali nih gitu. Nah, Abbas menjadi orang yang pertama berbicara. Ia berkata,
Wahai orang-orang Khazraj, wahai orang-orang Khazraj. Orang-orang Arab saat itu biasa menyebut mereka semua dengan Khazraj. Sesungguhnya kedudukan Muhammad di tengah kami seperti yang telah kalian ketahui. Kami telah melindunginya dari gangguan kaum kami. Ia berada dalam perlindungan di negerinya, tetapi ia bersikukuh hendak pergi dan bergabung dengan kalian, wahai orang-orang Khazraj. Jika kalian merasa sanggup memenuhi janji kalian kepadanya dan bisa melindunginya dari orang-orang yang memusuhinya, maka silahkan kalian memikul tanggung jawab itu. Tapi jika kalian merasa kalian akan menyerahkannya dan membiarkan musuh menangkapnya setelah kepergiannya kepada kalian, maka sejak sekarang tinggalkan ia di sini, karena ia adalah perlindungan kami, jawab pamannya. Itu pamannya Nabi ya, Abbas. Mereka menjawab, kami telah mendengar apa yang kau katakan. Maka wahai Rasulullah, bicaralah, ambillah janji untuk diri Anda dan Rabb Anda sesuka Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, bersabda, aku baiat kalian agar kalian melindungiku. Jika kelak aku datang kepada kalian, sebagaimana kalian melindungi istri dan anak kalian, sedangkan bagi kalian surga. Maka orang yang pertama-tama membaiat adalah Al-Bara bin Ma'rur. Ia berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi istri kami. Maka baiatlah kami, wahai Rasulullah. Kami ahli perang dan senjata. Kami mewarisi tradisi ini secara turun-temurun. Abul Haytham bin Tihan menyelanya. Sesungguhnya antara kami dan orang-orang ada ikatan-ikatan. Kami akan memutus semua ikatan itu. Apakah andai kata Allah kelak memberikan kemenangan kepada Anda, wahai Rasul, Anda akan kembali kepada kaum Anda ke Mekah dan meninggalkan kami? Mendengar itu, Rasulullah SAW pun tersenyum. Kemudian beliau bersabda, tidak, demi Allah, darah adalah darah, kehancuran adalah kehancuran. Kalian adalah wargaku dan aku adalah warga kalian. Aku akan memerangi siapa yang memerangi kalian dan berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian. Ketika mereka berdiri hendak membaiat beliau, maka salah seorang yang paling muda di antara mereka, yaitu As'ad bin Zurarah, memegang tangan beliau lantas berkata, jangan buru-buru, wahai orang-orang Yathrib. Kita tidaklah datang kepada beliau kecuali karena kita tahu bahwa beliau adalah Rasulullah. Membawanya pergi dari Mekah hari ini berarti merupakan pernyataan memisahkan diri dari seluruh bangsa Arab dan akan ada orang-orang terbaik di antara kalian yang dibunuh. Pedang-pedang dihunuskan kepada kalian dari berbagai penjuru. Jika kalian punya kesabaran untuk memikul semua itu, maka ambillah perjanjian ini, sedangkan pahala kalian dijamin oleh Allah, kata As'ad bin Zurarah. Tetapi jika kalian masih mengkhawatirkan keselamatan diri kalian, maka tinggalkan ia, itu lebih bisa dimaafkan bagi kalian di sisi Allah. Mereka menjawab, singkirkan tanganmu wahai As'ad, demi Allah kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan tidak hendak membatalkannya. Maka mereka berdiri menghadap beliau seorang demi seorang. Beliau membaiat mereka dan menjanjikan surga bagi mereka. Kemudian terdengar suara hiruk pikuk yang tidak jelas. Maka Abbas berkata, hendaklah kalian berhati-hati. Sesungguhnya banyak mata-mata yang mengawasi kita. Itu di pertengahan malam ya ikhwan. Nah, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, datangkan kepadaku 12 orang di antara kalian sebagai ketua dan penanggung jawab atas kaum mereka, sebagaimana mempertanggungjawabkan para Hawari kepada Isa bin Maryam. Sedangkan aku menjadi penanggung jawab kaumku.
Dalam riwayat lain, sesungguhnya dulu Musa telah mengangkat 12 naqib di antara kaumnya. Maka dipilihlah satu, As'ad bin Zurarah, orang yang pertama kali masuk Islam tadi ya, sebagai naqib Bani Najjar. Kemudian Bara' bin Ma'ru dan Abdullah bin Amr bin Haram sebagai naqib Banu Salamah. Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Amr sebagai naqib Bani Sa'idah. Kemudian Rafi' bin Malik bin Ajlan sebagai naqib Bani Zuraiq. Abdullah bin Rawahah dan Abdullah bin Rawahah Sa'ad bin Rabi sebagai naqib Bani Harith bin Khazraj, Ubadah bin Samit sebagai naqib Qawafil, Usaid bin Hudair dan Abu Haytham bin Tihan sebagai naqib Aus dan Sa'ad bin Khaythama sebagai naqib Bani Auf. Nah, di mana ini Sa'ad bin Mu'adz kok nggak dipilih ya? Nah, nggak tahu juga. Nah, peserta Baiat Aqobah ini terdiri dari 70 pria dan 2 wanita. 70 pria dan 2 wanita. 75 menurut Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Ketika mereka berbaiat kepada beliau, maka setan berteriak dengan teriakan paling keras yang pernah terdengar. Wahai penduduk Al-Akhbasyai, tidaklah kalian melihat Muhammad bersama pengikutnya yang meninggalkan agama kalian? Mereka telah bersatu untuk memerangi kalian. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini adalah azab. Kok azab sih tulisannya? Mana nih? Oh, ini adalah Azbul Aqobah. Setan yang penunggu Aqobah. Tukit. Demi Allah, wahai musuh Allah, sungguh aku akan memburumu, kata Rasulullah, akan membunuh setan tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kalian ke perkemahan. Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, jika Anda menginginkan, kami sanggup menyerang penduduk Mekah besok. Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, jika Anda menginginkan, kami sanggup menyerang penduduk Makkah besok dengan pedang-pedang kami. Beliau menjawab, kami belum diperintahkan untuk itu, tetapi kembalilah kalian kepada kemah-kemah kalian. Mereka pun pulang kembali. Pada pagi harinya, para pemuka Quraisy datang kepada mereka. Mereka berkata, telah sampai berita kepada kami bahwa kalian tadi malam menemui sahabat kami Muhammad. Kalian hendak mengajaknya keluar dari negeri kami serta berbaiat dengannya. Sungguh demi Allah, tidak ada satupun perkampungan orang Arab yang paling tidak kami inginkan terjadi peperangan antara kami dengan mereka selain kalian. Ya. Maka beberapa pria yang tidak mengetahui peristiwa baiat Aqabah berdiri dan bersumpah kepada mereka dengan nama Allah bahwa berita itu sama sekali tidak benar, hoax. Ya.
Sementara orang-orang yang menghadiri peristiwa itu saling memandang satu sama lain. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, ini berita bohong, ini tidak pernah terjadi. Tidak, ya. Tidak mungkin kaumku meninggalkanku untuk keputusan seperti ini. Andai kata aku ada di Yathrib pun wargaku tidak mungkin melakukan hal ini kecuali setelah bermusyawarah denganku. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul ternyata sudah ada di situ. Bayat kedua ya. Maka orang-orang itu di antara Haris bin Hisham yang mengenakan 2 buah sendal baru berdiri hendak beranjak pergi. Tiba-tiba Ka'ab bin Malik mengucapkan kata-kata seakan-akan ia ingin menimpali ucapan mereka. Ia berkata, wahai Abu Jabir, tidak bisakah engkau memakai sendal sebagus kedua sendal milik pemuda itu, padahal engkau adalah seorang pemimpin kami. Ucapannya itu didengar oleh Harith, maka ia pun melepaskan kedua sendal kakinya lalu melemparkan kepadanya. Ia berkata, demi Allah, pakailah kedua sandal ini. Abu Jabir berkata, jangan engkau telah membuat pemuda ini marah, maka kembalikan kedua sendal itu. Ka'ab berkata, demi Allah, aku tidak akan mengembalikan 2 sendal ini. Intinya membuat apa? Kegaduhan gitu. Setelah orang-orang Ansor meninggalkan Mekah, berita mengenai Baiat Aqabah berhasil dipastikan oleh orang-orang Quraisy, maka mereka berangkat untuk mengejar orang-orang Ansor. Mereka berhasil menjumpai Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Amr, namun Munzir berhasil lolos dari mereka. Adapun Sa'ad bin Ubadah mereka bertanya kepadanya, apakah engkau mengikuti agama Muhammad? Sa'ad bin Ubadah pun mengatakan ya. Maka mereka mengikatkan kedatangannya ke leher dengan tali kendaraannya. Mereka pun menyeretnya dengan rambutnya, la ilaha illallah. Seraya memukulinya, ia mempunyai rambut panjang sebahu. Sehingga mereka membawa masuk ke Mekah. Kemudian datanglah Mut'im bin Adi bin Harith Umayyah. Mut'im bin Adi dan Harith bin Harb bin Umayyah, keduanya berhasil membebaskan dari tangan mereka. Kaum Ansor bermusyawarah untuk kembali mencarinya, tapi ternyata ia telah muncul di hadapan mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Mekah. Yang telah menawankan syair, itu ada syair yang panjang sekali. Mendengar itu Abu Sufyan langsung berkomentar, demi Allah, ia adalah Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Orang-orang Quraisy bertanya, siapakah 2 Sa'ad itu? Orang-orang Quraisy mendengar ada orang yang berkata, Abu Qais, bila 2 Sa'ad masuk Islam, maka Muhammad pergi hari di Mekah tanpa takut permusuhan siapapun yang musuh. Orang-orang Quraisy berkata, siapakah 2 orang Sa'ad? Sufyan mungkin Sa'ad bin Zurarah. Kalau ikhwah, pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.